Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Alhamdulillah masih di channel YouTube Pemuja Hati bersama saya Ahmad Firdaus. Jazakallah khair yang sudah bergabung, yang sudah nonton, apalagi yang sudah subscribe-nya. Di ujung jangan lupa, di ujung sini nih. Nah ya. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis dan juga menjadi sedekah. Jadi kalau niatnya kita untuk memberikan subscribe ya jadi sedekah. Kalau niatnya sedekah jadi sedekah, dapat pahala, gitu ya. Alhamdulillah masih di Syahrul Haram, di bulan haram. Bulan haram itu dikatakan dalam Al-Quran ada 4 bulan. Bulan yang mulia, yaitu 3 bulan bergandengan, 1 bulan terpisah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 1 di bulan Rajab. Ya. Jadi di bulan haram ini perbanyak hal-hal kebaikan atau perbanyak amal-amal saleh, tinggalkan maksiat, gitu ya. Jadi kalau kebaikan itu dilipat gandakan, begitu juga sebaliknya. Maka di Syahrul Haram ini doa terbaik buat sahabat semuanya, sahabat pemuja hati, semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran. Yang pasti ditambah lagi kebaikannya insya Allah. Tema pada saat sharing saat ini adalah yaitu menikah dengan robot. Jadi teman-teman yang hari ini masih belum bertemu dengan jodohnya, maka jangan berharap atau mengharapkan nikah dengan robot. Apa maksudnya nikah dengan robot? Menikah dengan robot itu berarti pasangan kita nurut sama yang punya. Kita punya robot mainan, berarti tinggal di on off dia sesuai dengan perintah kita. Atau kita punya robot yang memang diprogram untuk hal tertentu, ya sudah, sami'na wa ta'na, dia tunduk, dia patuh. Tapi beda halnya dengan kita menikah. Kalau robot tadi lebih banyak disetting, lebih banyak dikontrol, lebih banyak betul-betul sesuai dengan program. Tapi beda dengan halnya di saat kita menikah. Yang kita nikahi ini, entah itu akhwatnya atau ikhwannya, itu bukan karena settingan kita, bukan karena kehendak kita. Karena yang kita nikahi dia adalah human, al-insanu atau an-nas. Bahasa Al-Quran itu mengatakan manusia itu banyak sekali turunan katanya sama dengan hati, yaitu ada an-nas, ada al-insan, ada al-bashar. Dan juga ada kata-kata lain di dalam Al-Quran, hampir semuanya maknanya sama, yaitu manusia, tetapi nanti kategori turunan katanya, maksud dan tujuan kata di dalam Al-Quran itu yang berbeda-beda maksudnya. Intinya adalah kita menikah nanti itu dengan manusia, dengan seorang wanita, dengan seorang laki-laki yang bukan disetting programnya dia menikah itu dengan kita semua akan tunduk patuh akan perintah kita, enggak. Dalam arti kata, walaupun memang dia harus tunduk patuh sesuai dengan syariat, yes, dia harus tunduk patuh dengan hal-hal hukum syariat dalam rumah tangga, iya, hak dan kewajiban seorang suami istri, ya, harus tunduk dan patuh. Tetapi yang membedakan kita menikah dengan manusia dalam tanda kutip bukan robot adalah dia punya hati nurani. Si manusia ini dia akan berubah setiap waktunya, setiap detiknya, karena dia punya mood, dia punya rasa sedih, dia punya rasa gembira, dia punya rasa bosen, gitu ya. Beda dengan robot tadi. Kita nggak bisa memerintah istri kita nggak bisa memerintah suami kita, membentak suami kita, membentak istri kita begitu saja, karena suami dan istri kita itu punya perasaan bahagia, punya perasaan sedih. Maka perubahan dalam sikap manusia itu yang harus kita mengerti dalam rumah tangga. Jadi ilmu pernikahan itu bukan di saat sebelum menikah, tetapi sesudah menikah. Jauh lebih luas, jauh harus lebih banyak kita menimba ilmunya. Sampai detik sekarang pernikahan saya sudah hampir mau di angka 9-10 tahun. Maka setiap perubahan itu betul-betul saya rasakan, gitu ya. Di saat kita belum punya anak, di saat kita masih mengontrak, nanti ada anak satu, anak kecil masuk 1 tahun 2 tahun, yang kedua
di saat punya anak kedua, di saat anak belum sekolah, di saat anak sekolah, semua itu ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan dalam rumah tangga. Apalagi nanti teman-teman juga sama, teman-teman di saat mulai bekerja, lalu di saat nanti teman-teman mulai usaha, itu perubahan dalam rumah tangga sangat luar biasa. Oleh karena itu harus saling memahami, itu kuncinya. Komunikasi dalam rumah tangga itu juga menjadi kuncinya. Maka teman-teman yang hari ini belum berjodoh atau belum Allah datangkan jodohnya, betul-betul harus mempunyai ilmu memahami pasangan. Harus betul-betul mempunyai ilmu untuk memahami lawan jenisnya, yaitu pasangan kita. Yang laki-laki harus memahami apa kebutuhan seorang istri, bukan hanya sekedar dia mengatur rumah tangga, mendidik anak-anak kita, tetapi di saat dia jenuh, di saat dia bosan dengan aktivitas, di saat dia harus butuh sandaran, harus butuh curhatan, itu yang harus dipahami oleh seorang suami. Begitu juga seorang akhwat menjadi istri yang soleha, tidak gampang, tidak mudah. Dia ada di persimpangan antara harus patuh tunduk oleh suaminya, dan juga dia harus memikirkan bagaimana tumbuh kembang sang anak. Oleh karena belum dia harus memikirkan dirinya sendiri, sampai mohon maaf lahir batin, sebelumnya dia sangat hobi ke salon, di saat kecantikannya harus, tapi di saat di rumah tangga terkadang menjadi terlalaikan. Karena apa? Dia sibuk mengatur rumah tangga dan anak-anak, dan juga mengatur suami, akhirnya dia sampai lupa mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu seorang istri yang soleha jauh lebih penting ilmunya, bagaimana bisa mengcover semua kebutuhan suami, mengcover semua pendidikan anak, dan juga mengatur atau menjaga dirinya, gitu ya. Jadi jangan menikah dengan robot, tetapi menikah dengan manusia. Lalu tambah ilmu untuk bagaimana kita bisa menjadi suami yang saleh, dalam tanda kutip, bisa memahami pasangannya, yaitu istri kita, dan juga menjadi istri yang saleha, mampu memahami situasi, kondisi keluarga, rumah tangga, suami, anak, dan dirinya atau karirnya, gitu ya. Ini saja yang bisa disampaikan sharingnya. Jangan menikah dengan robot, menikahlah dengan yang saleh dan saleha. Jazakallahu khair dari pemuja hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.